Shalom saudaraku terkasih di dalam Kristus. Sama-sama kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih saat ini kami mau bersama-sama terus membangun keintiman denganmu, mengenal Engkau lebih lagi. Setiap hari kami rindu menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus kita bersyukur, haleluya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kasih Tuhan, sungguh indah hidup bersama-sama dengan Engkau, dekat dengan Engkau, bergaul karib dengan Engkau setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan kembali sharing kebenaran firman Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Allah. Kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada siapa Tuhan bergaul karib? Dan apa alasannya Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia? Beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa pengertian takut akan Tuhan itu berbeda dengan takut kepada orang lain, takut kepada yang lainnya. Takut akan Tuhan pengertiannya adalah orang tersebut melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Submission, tunduk kepada otoritas firman, otoritas Tuhan sendiri. Itu pengertian takut akan Tuhan. Nah, di sini dikatakan Tuhan itu bergaul karib kepada orang yang melakukan kehendaknya.
yang melakukan firman-Nya, yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang suka firman Tuhan, yang membangun kehidupannya di atas dasar firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan mereka. Dan dikatakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan, kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan memberitahukan perjanjian. Tuhan memberitahukan isi hatinya kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, dalam Mazmur pasal yang ke-25 ini, kalau Bapak Ibu lihat judul perikopnya, ini adalah Mazmur Daud. Daud adalah seorang pribadi yang dari masa kecilnya dia sudah membangun keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika dia mau diurapi menjadi raja, ketika Daud mau diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, Daud ada di mana pada waktu itu? Ketika Samuel datang ke rumah Daud, papanya Isai, Daud tidak ada bersama-sama dengan orang tuanya di rumah tersebut. Daud ada di mana? Daud ada di padang penggembalaan. Dia menggembalakan 2 ekor kambing dombanya. Dan firman Tuhan mencatat apa yang dia lakukan di padang penggembalaan tersebut. Memang dia menggembalakan kambing domba. Tetapi dia berkata di padang penggembalaan, kebiasaan rutinitas yang dibangun oleh Daud adalah dia bermain kecapi. Dia memuji, menyembah Tuhan. Dia menaikkan pujian. Dia menaikkan penyembahan. Dia bermazmur bagi Tuhan. Bahkan saudaraku yang terkasih, mayoritas kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Dan isinya adalah saat-saat di mana dia bergaul karib dengan Tuhan. Di mana dia menyembah Tuhan. Di mana dia bermazmur bagi Tuhan. Di mana dia mengangkat jiwanya. Menaikkan hatinya. Dia mengalami Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan menyebut Daud itu sahabatnya. Jadi, kalau kita mau menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan, ayo bangun kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Sediakan waktumu. Mungkin ketika engkau perjalanan ke kantor, cari Tuhan, sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan Kau Yesus, naikkan, angkat jiwamu, bawa hatimu, bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Bangun sebuah hubungan yang dekat, yang karib dengan Tuhan. Daud senang bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang dihadapi, dia cari Tuhan. Ketika di Goa Adulam, dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dia mau dibunuh oleh Saul. Dia bawa hatinya kepada Tuhan, dia cari Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi apapun, Daud membawa hidupnya di hadapan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita mau disebut sahabat Tuhan, ayo bangun hubungan dekat dengan Dia. Bergaul karib dengan Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Setiap hari cari Tuhan, setiap hari sembah Dia. Setiap hari melekat dengan firman-Nya. Saya percaya kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Dia akan memberitahukan firman-Nya. Dia memberitahukan isi hatinya kepada saya dan saudara. Karena itu saudaraku terkasih, terus bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bergaul karib menunjukkan adanya hubungan yang sangat dekat antara Daud dengan Tuhan. Bergaul karib artinya adanya hubungan kita yang sangat dekat antara saya dan saudara dengan Tuhan. Jadi, Bapak yang terkasih, penyembahan itu lahir dari sebuah hubungan. Ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kita mengenal Dia Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Bapa yang baik, kita sembah Dia. Kita bersyukur buat kemurahan-Nya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami rindu senantiasa dekat dengan Engkau, bergaul karib dengan Engkau, mengutarakan isi hati kami kepadamu, karena Engkaulah Bapa kami yang baik.
God is good all the time, and all the time God is good. Kau selamanya baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar kami disebut menjadi sahabat-sahabat-Mu, karena kami selalu rindu dekat dengan Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami rindu selalu berada di hati-Mu, dan Engkau juga ada di hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.